Pagi lain, siang lain, malam lain. Iya, saya tahu. Tiap hari kalian ganti menu. Tiap saat kalian ganti menu. Tiap jam makan kalian ganti menu. Dan saya perhatikan. Tapi menu saya selalu sama, yaitu roti kering. Saya makan roti kering. Nanti Pak, kalau saya punya duit, saya pasti makan di tempat Bapak. Bapak ini langsung lihat dia dan bilang, Bapak naik ke kapal ini. Fasilitasnya termasuk makan gratis. Makan di restoran itu sepuasnya, semaunya Bapak. Kenapa Bapak nggak mau pakai fasilitas itu? Kenapa Bapak pakai yang Bapak siapkan dari rumah? Yang Bapak siapkan dari rumah itu terbatas. Tapi kami di sini tidak ada batas kalau Bapak mau makan. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita secara komplit. Tapi saudara selalu mau pakai makanan yang kau bawa dari rumah. Selalu kamu masih lebih memilih memakan roti kering yang kau bawa dari rumah daripada saudara memakan yang disajikan Tuhan. Begitu luar biasa buat saudara. Tuhan berikan keselamatan kepada kita komplit. Bilang komplit. Bilang komplit. Jadi jangan saudara berkata, oh saya mau mengerjakan keselamatan saya dengan kekuatan saya. Tidak, saudara kerjakan keselamatan dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan bekerja bersama dengan kita dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Amin. Saudara percaya Yesus? Saudara sudah diselamatkan. Bukan cuma diselamatkan, tapi keselamatan yang saudara terima itu komplit. Bilang komplit. Amin. Komplit saudara. Itu kalau kita berbicara tentang keselamatan. Sekarang kita perhatikan. Saya masih ada waktu 5 menit. Saya tahu ini slide saya banyak sekali saudara. Yang kedua, kita akan bicara tentang keselamatan. Tentang sifat dari keselamatan itu. Tolong nih. Keselamatan, kalau Yesus yang mengerjakan, kalau Yesus adalah sendiri keselamatan, Yesus yang memberi keselamatan, Yesus yang mengerjakan keselamatan, maka sifat dari keselamatan yang pertama, pasti. Katakan apa? Pasti. Katakan apa? Pasti. Yang kedua, kekal. Sifat keselamatan itu pasti. Pasti itu permanen. Keselamatan Kristen yang diberikan oleh Yesus bukan seperti teh celup. Ketika saudara berdosa, dilempar ke neraka. Baik lagi, ditarik lagi. Berdosa lagi, dilempar lagi. Berbuat baik lagi, ditarik lagi. Itu keselamatan teh celup. Tahu teh celup? Jadi dicelupin, diangkat, dicelupin, diangkat. Keselamatan Kristen itu pasti dan permanen. Amin. Artinya tetap dan tidak ada perubahan. Kenapa? Karena Tuhan kita juga Tuhan yang tidak berubah. Coba kita buka Yakobus pasal pertama ayat 17. Tolong nih, Yakobus dulu nih. Yakobus pasal pertama ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang apa? Sempurna. Datangnya dari siapa? Dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada apa? Perubahan atau bayangan. Karena apa? Pertukaran. Saudara, ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, Dia tidak pernah mau menukar saudara dengan kesalahanmu. Amin. Sebesar-besarnya dosamu, lebih besar kasih Tuhan kita. Sebesar-besarnya kesalahanmu, selalu ada jalan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti. Dia nggak berubah. Sekali Dia selamatkan dan tulis namamu di dalam lubuk hatinya, maka itu kekal. Amin. Jadi jangan bilang, oh Tuhan bisa berubah karena saya berbuat salah. Saudara coba bayangkan, satu hari saudara lebih banyak berbuat apa? Benar atau salah? Coba jujur. Lebih banyak berpikir apa? Berpikir yang baik atau yang tidak baik? Coba jujur. Oh, kalau mau diukur dan dihitung, maka hidup kita di hadapan Tuhan secara jujur lebih banyak dosanya daripada benarnya. Kalau ini yang jadi ukuran, kebenaranmu yang jadi ukuran, maka tidak ada di antara kita yang bisa diselamatkan.
Tapi karena yang jadi ukuran adalah kebenaran yang dilakukan oleh Yesus, maka kebenaran itu diberikan kepada kita. Dan Bapa cuma melihat kebenaran yang ada di dalam kita yang dilakukan oleh Yesus itu. Karena itu kebenaran itu sifatnya apa? Pasti. Katakan, saya pasti diselamatkan Tuhan. Amin. Yang kedua, sifat dari keselamatan kekal. Kekal itu artinya transenden. Transenden itu maksudnya melampaui ruang dan waktu. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, yang pertama kita harus melihatnya sebagai sebuah kepastian. Karena firman Tuhan berkata begini, tolong ayatnya, lanjut nih slide-nya. Firman Tuhan berkata begini, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka apa? Elohim. Ayat yang ke-8 berkata, dulu saudara dan saya itu seteru. Dulu saudara dan saya itu musuh. Tapi ketika saudara jadi musuh, Yesus sudah damaikan kita. Saya ingin kasih contohnya begini saudara. Khotbah saya hari ini membosankan, saya tahu. Karena saya sudah bilang bahwa khotbah ini paling gak mau saya khotbahkan. Kenapa? Karena saya tahu pasti saudara ngantuk. Karena berbicara tentang doktrin. Tapi nggak apa-apa. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, saya dari hari Selasa itu tidurnya selalu jam 1 malam untuk mempersiapkan khotbah saya ini. Bahkan sampai semalam pun ketika Pak Asyong traktir makan saudara, saya juga sibuk mempersiapkan khotbah saya ini. Jadi saya tahu, saudara pasti ngantuk, saya tahu. Dan saya sebenarnya nggak mau mengkhotbahkan ini. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, perhatikan baik-baik. Dulu saudara dan saya ini adalah musuh. Oke, saya ingin kasih contoh. David bisa minta tolong ke depan sebentar. Oke. Di situ aja, Fit. Saudara perhatikan baik-baik. David, firman Tuhan katakan, dulu dia adalah seteru. Dulu dia adalah seteru. Ketika dia masih menjadi musuhnya Tuhan, ketika dia bermusuhan dengan Tuhan, ketika dia pribadi yang dibenci oleh Tuhan, ketika dia pribadi yang dinajiskan oleh Tuhan, ketika dia pribadi yang penuh dengan dosa, ketika dia pribadi yang durhaka, Yesus justru datang dan kemudian mengambil dia dan menyelamatkan dia di sini. Oke. Jadi posisi dia dari orang durhaka di sini dipindahkan Tuhan menjadi orang yang benar di sini. Saudara mengerti sampai di sini, bilang amin. Ketika dia dalam posisi benar di sini, maka firman Tuhan bilang bahwa dulu kamu tuh di sana, sekarang kamu sudah saya anggap teman. Dulu kamu musuh saya, sekarang kamu ini milik saya. Masakan saudara dipanggil Tuhan dari musuh menjadi milik, setelah menjadi milik, saudara dimusuhi karena kesalahan saudara. Ini Tuhan ini gila kalau begini. Saya ulang lagi. Dulu ayatnya bilang saudara di sini musuh, betul? Waktu saudara masih jadi musuh, Tuhan ini turun tangan. Tolong turun dulu, Fit. Kalau saya tarik lagi nggak kuat saya, Fit. Saudara, firman Tuhan bilang dulu David ini apa? Musuh. Ketika dia musuh, Tuhan yang jemput dia. Tuhan yang datang, Yesus mati turun ke alam maut. Khotbahnya Pak Yuda, kemudian datang kantongin dia. Pernah dengar khotbah itu? Dan dia bawa di sini nih. Ketika saudara sudah di sini, berarti sekarang dulu musuh, sekarang berarti sudah jadi milik, betul? Ketika jadi milik, masakan setelah jadi milik, Tuhan musuhi saudara karena buat salah. Apa Tuhan seperti itu? Ketika saudara jadi milik, maka Tuhan akan kuduskan saudara. Tuhan akan sucikan saudara. Tuhan akan benarkan saudara melalui sebuah proses perjalanan kehidupan. Tapi Tuhan panggil saudara, bukan Tuhan musuhi karena saudara melakukan kesalahan, enggak. Waktu musuh aja Tuhan sudah panggil. Kalau mau dia musuhi, maka biarin aja lu di sana. Enggak usah dipanggil-panggil ke sini.
Saudara misalnya, saudara dapat anak, adopsi anak. Ketika adopsi anak, anak ini anak bule waktu masih kecil, matanya biru, rambutnya kemudian bule. Ketika saudara adopsi, saudara sayang karena dia bule. Tapi setelah dia umur 17 tahun, tiba-tiba rambutnya jadi hitam. Mata birunya tiba-tiba jadi mata hijau karena sering lihat duit. Berubah. Kemudian saudara bilang, karena kamu sudah berubah, maka sekarang balik lagi kamu di sana. Ketika saudara mengambil seseorang menjadi anak, maka saudara akan tetap anggap dia anak, walaupun ada kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, saudara pasti akan mendidik dia. Saudara pasti akan mengajar dia. Dengan apa? Dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan kebaikan, bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian. Amin. Firman Tuhan bilang, kalau kita anak, maka ketika salah, kita pasti dihajar. Supaya apa? Supaya kita benar. Jadi ketika saudara dipindahkan posisinya di sini, saudara. Terima kasih David. Ketika saudara dipindahkan posisinya, maka saudara sekarang akan dibentuk oleh Tuhan. Karena itu setelah kita belajar sifat kebenaran, selanjutnya kita akan memahami kebenaran itu apa. Kebenaran itu kalau kita keselamatan itu kalau kita bicara keselamatan, maka kita berbicara tentang 3 hal tentang keselamatan. Yang pertama didamaikan, yang kedua dikuduskan, dan yang ketiga dimuliakan. Ketika kita percaya Yesus, maka keselamatan itu sudah terjadi. Kenapa? Karena kita sudah didamaikan. Tolong lewatkan ini karena waktu saya nggak ada. Sebenarnya keselamatan itu sudah Tuhan ciptakan di dalam kairosnya Tuhan. Tapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini. Tolong lanjut slide-nya. Nah, kita ada di dalam waktu kronos. Ini waktunya kita, saudara. Ketika kita ada di dalam waktu kronos ini, maka Tuhan kemudian menaruh Yesus dengan mengorbankan Yesus untuk keselamatan kita. Amin. Setelah itu dia bangun. Yang dia bangun itu yaitu apa? Piramida yang baru, susunan yang baru, bentuk yang baru. Yang pertama, dia membawa pendamaian buat kita. Yang kedua, pengudusan. Dan yang ketiga apa? Pemuliaan. Saudara sudah didamaikan dengan Yesus. Saudara sudah didamaikan dengan Yesus lewat kematian Yesus di kayu salib. Itu sudah terjadi. Tidak mungkin ada satu kuasa yang bisa membatalkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Siapa yang bisa batalkan? Siapa yang bisa batalkan? Gak ada yang bisa batalkan. Pilatus ingin membatalkan, itu tidak berhasil. Sekarang apalagi kita yang hidup di zaman ini, gak mungkin kita pergi di masa lalu dan membatalkan pengorbanan Yesus yang sudah mendamaikan saudara dengan Yesus, yang sudah mendamaikan saudara dengan Tuhan. Jadi posisi saudara yang didamaikan itu sudah dipindahkan. Bilang amin. Bilang amin. Setelah saudara dipindahkan, didamaikan, saudara harus menjalani hidup. Di dalam menjalani hidup inilah maka terjadi apa yang disebut dengan pengudusan. Pengudusan. Setelah saudara dikuduskan, selanjutnya Yesus datang di sini, maka saudara menerima kemuliaan sama seperti kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Kemuliaan itu nanti kita terima nanti. Bilang amin. Kemuliaan itu kita terima nanti. Tapi hari ini, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita berbicara tentang pengudusan. Pengudusan itu apa? Ada 3 hal, saudara perhatikan. Saya nggak mau khotbahkan lanjut karena saya tahu saudara udah mulai bete. Saudara, pengudusan itu berarti apa? Tolong lanjut nih, lanjut. Ini banyak sekali. Nanti mungkin saya ingin khotbahkan khusus. Nih, saudara, kalau kita berbicara tentang pendamaian, itu berarti berbicara tentang saudara dimerdekakan, saudara dipulihkan, dan saudara diadopsi. Amin. Jadi kalau didamaikan itu artinya saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, saya sudah diadopsi menjadi anak oleh Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi apa? Anak. Amin. Dan kita ini adalah anak-anak terang. Dulu kita budak, sekarang kita menjadi anak terang. Saudara bisa baca dalam Roma 6 ayat 18, Roma 8 ayat 21. Coba kita lanjut lagi nih, karena waktu terbatas sekali.
pengudusan nih. Ya, lanjut lagi. Ya, saudara, posisi kita sekarang sudah didamaikan. Apa yang sudah didamaikan oleh Tuhan, itu artinya posisi saudara sudah dipindahkan. Itu nggak mungkin bisa dibatalkan. Amin. Amin. Nggak ada orang yang bisa membatalkan apa yang dilakukan Yesus di dalam hidupmu. Nggak ada satu pribadi pun. Sekarang kita hidup di dalam pengudusan Tuhan. Di dalam pengudusan ini kita berbicara disucikan, dibenarkan, dan diubahkan. Saudara, waktu saya sudah habis. Nanti lain waktu saya akan khotbahkan tentang didamaikan, dikuduskan, dan dimuliakan. Mudah-mudahan dikasih waktu nanti lagi dan kita akan bicarakan. Mohon maaf kalau khotbah saya hari ini bikin saudara ngantuk. Tapi saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Yesus membawa kepastian di dalam hidup. Dan Yesus membawa kekekalan di dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri, saudara.